Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Swandana dengan NIM 2314136. Di sini saya akan menjelaskan tentang generatif AI, terutama dalam bidang pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari generatif AI. Generatif AI adalah cabang dari kecerdasan buatan yang bertujuan untuk menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, suara, atau video yang menyerupai data. Pelatihan teknologi ini bergantung pada model pembelajaran mesin atau machine learning yang dilatih menggunakan kumpulan data besar untuk mempelajari pola dan karakteristik yang ada dalam data tersebut. Setelah pelatihan selesai, Gen AI mampu membuat keluaran baru yang tidak sepenuhnya ada dalam dataset awal, tetapi memiliki kemiripan atau konsistensi dengan pola data yang sudah dipelajari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses kerja generatif AI. Yang pertama, pengumpulan data dan persiapan data latih. Gen AI dimulai dengan pengumpulan dataset besar yang mengandung banyak contoh dari pola yang ingin dipelajari, seperti teks kalimat, gambar objek, atau sampel suara. Dataset ini harus cukup representatif dan mencakup varian yang luas agar model bisa menghasilkan konten yang relevan dan tidak terbatas pada satu jenis output saja. Untuk meminimalkan bias, penting untuk memastikan bahwa data latih mencakup berbagai macam presentasi yang sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Nomor 2, pelatihan model menggunakan pembelajaran mesin. Dalam fase ini, model AI menjalankan proses pembelajaran yang kompleks untuk menemukan pola dalam data. Model ini menggunakan jaringan saraf atau neural networks yang terdiri dari beberapa lapisan atau layer dalam jaringan saraf. Setiap lapisan bertanggung jawab untuk memproses informasi tertentu dari data input dan mengirimkannya ke lapisan berikutnya, memungkinkan model untuk mengatasi fitur atau pola tingkat tinggi. Lapisan-lapisan ini secara bersama-sama membentuk model deep learning yang membuat AI mampu menangkap hubungan atau karakteristik yang sangat kompleks dalam data latih. Yang nomor 3, output berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Setelah fase pelatihan, model dapat digunakan untuk menghasilkan output baru yang sesuai dengan input pengguna. Misalnya model AI yang telah dilatih pada teks dapat menghasilkan paragraf baru berdasarkan prompt awal dari pengguna. Proses generasi output ini sangat canggih karena melibatkan pemahaman konteks daripada pola data sebelumnya untuk menghasilkan konten yang koren dan masuk akal. Teknologi ini memungkinkan AI berfungsi secara mandiri dalam menulis artikel, menggambar ilustrasi, atau bahkan menghasilkan ide-ide inovatif dalam format yang diinginkan. Selanjutnya, nomor 4, penyempurnaan dan peningkatan kualitas output. Model AI juga dapat terus diperbaiki melalui metode pelatihan tambahan yang disebut fine tuning, di mana model sudah dilatih diberi data spesifik untuk meningkatkan akurasi di bidang tertentu. Proses ini membantu memastikan bahwa model Gen AI tetap relevan dan memberikan hasil yang akurat secara bermanfaat dalam berbagai aplikasi pendidikan, termasuk untuk pengajaran, penelitian, dan evaluasi siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat generatif AI dalam pendidikan. Generatif AI menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan bagi dunia pendidikan, baik dalam hal akses, efektivitas, maupun proporsionalisasi pembelajaran. Yang pertama itu ada personalisasi pembelajaran untuk setiap siswa. Gen AI mampu mengoperasionalisasi pembelajaran berdasarkan perspektif, kemampuan, dan gaya belajar siswa. AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi, jenis aktivitas, atau bahkan gaya penyimpanan, sehingga pengalaman belajar lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, siswa yang kesulitan dalam memahami konsep tertentu dapat diberikan latihan tambahan atau penjelasan lebih mendalam, sementara siswa yang cepat mendalami bisa diarahkan ke materi yang lebih menantang. Selanjutnya, nomor 2, efisiensi dalam pembuatan konten pendidikan. Gen AI dapat mengotomatisasi pembuatan berbagai jenis materi, seperti soal ujian, tugas, bahan bacaan, hingga panduan pengajaran. Ini sangat membantu guru dan dosen
yang biasanya menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan materi pembelajaran. Dalam bantuan AI, mereka bisa fokus pada interaksi dengan siswa, inovasi dalam metode pengajaran, serta memperkaya pengalaman belajar di kelas. Selanjutnya, nomor 3, inklusi dan pembelajaran multibahasa. Gen AI memiliki kemampuan untuk menerjemahkan materi ke berbagai bahasa dengan cepat dan akurat, membuka peluang bagi siswa dari latar belakang bahasa yang berbeda untuk belajar dengan mudah. Hal ini sejalan dengan visi UNESCO untuk pendidikan inklusif, di mana semua siswa, terlepas dari batasan bahasa atau budaya, memiliki akses materi yang sama dan berkualitas. Pembelajaran lintas bahasa ini juga memungkinkan kerjasama internasional antar siswa dari berbagai negara. Selanjutnya, nomor 4, penggunaan dalam simulasi dan pembelajaran interaktif. Ketika digabungkan dengan teknologi lain seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, Gen AI bisa menciptakan simulasi yang memberikan pengalaman belajar imersif. Siswa dapat melakukan eksperimen virtual, mengikuti simulasi sejarah, atau mengeksplorasi lingkungan dalam konteks pendidikan yang meningkatkan pemahaman mereka secara mendalam tanpa risiko yang biasanya ada dalam eksperimen langsung. Selanjutnya, di balik manfaat generatif AI juga menghadirkan sejumlah tantangan etis dan risiko yang perlu diantisipasi dengan kebijakan dan pengawasan ketat. Yang pertama, ada potensi ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi AI dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan melakukan analisis mandiri. Jika siswa tergantung pada AI untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas, ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam memecahkan masalah secara kreatif. UNESCO menyoroti bahwa teknologi AI dalam pendidikan sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan manusia. Selanjutnya, privasi dan keamanan. Penggunaan Gen AI efektif seringkali melakukan data pribadi siswa, seperti hasil tes, riwayat pembelajaran, dan informasi demografis. Risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi ini dapat berdampak negatif pada siswa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan data yang ketat, termasuk enkripsi data dan pengawasan akses data. UNESCO menegaskan pentingnya melindungi hak privasi siswa dalam semua aplikasi teknologi AI. Yang ketiga, bias dalam algoritma mengarah pada diskriminasi. Model AI dilatih pada data yang tidak mencakup keamanan, keragaman yang mencakup bisa menghasilkan output yang bias. Sehingga contoh, jika model AI hanya dengan data suatu kelompok budaya, output yang dihasilkan mungkin tidak relevan atau bahkan diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk menghindari masalah ini, perlu ada usaha untuk memastikan bahwa dataset yang digunakan dalam pelatihan AI adalah inklusif dan representatif. Yang keempat, tanggapan dalam memahami dan menghormati nuansa budaya. AI masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks budaya yang konteks, sehingga dapat terjadi kesalahan interpretasi atau penyampaian materi yang tidak sesuai. Hal ini terutama menjadi masalah dalam pembelajaran lintas budaya, di mana Gen AI bisa salah menafsirkan simbol atau konteks tertentu. UNESCO menyoroti perlunya pengawasan manusia dalam menerapkan AI yang berurusan dengan konten sensitif terhadap budaya. Selanjutnya, potensi pengembangan Gen AI dalam pendidikan. Generatif AI memiliki potensi yang besar untuk mengubah cara pendidikan dijalankan, baik dalam hal pengajaran, pembelajaran, maupun pengolahan pendidikan. Berikut adalah beberapa area di mana Gen AI dapat berkembang dan memberikan dampak yang signifikan. Yang pertama, pengembangan konten pembelajaran yang adaptif. Gen AI dapat digunakan untuk menciptakan konten pembelajaran yang bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan menggunakan data real-time interaksi siswa, Gen AI dapat menyesuaikan konten sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya, ketika seorang siswa berjuang dengan konsep tertentu, AI dapat secara otomatis menghasilkan latihan tambahan atau memberikan penjelasan alternatif yang lebih mendalam. Selanjutnya, pembuatan materi ajar berbasis proyek. Gen AI dapat mendukung pengembangan proyek pembelajaran yang lebih kompleks dengan menghasilkan skenario dan tanggapan berbasis dunia nyata. Misalnya, AI membuat skenario basis untuk pembelajaran ekonomi atau simulasi ilmiah untuk kelas sains yang memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih praktis. Yang ketiga, pengayaan pembelajaran melalui gamifikasi. Dengan menggunakan Gen AI, pembelajaran dapat diperdaya dengan elemen gamifikasi yang meningkatkan kelebihan siswa. AI dapat menciptakan tantangan kuis dan permainan pendidikan yang sesuai dengan tingkat
pemahaman siswa, menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, mendorong siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, analisis data dan umpan balik yang ditingkatkan. Gen AI memiliki kemampuan untuk menganalisis data pembelajaran siswa secara mendalam dan memberikan umpan balik yang lebih akurat dan kondusif. Dengan mengumpulkan data dari berbagai interaksi siswa, AI dapat mengidentifikasi pola perilaku belajar, kekuatan, dan kelemahan masing-masing siswa. Informasi ini dapat digunakan oleh guru untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengajaran, untuk memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran. Jadi, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, generatif AI merupakan teknologi yang menjanjikan untuk pendidikan dengan berpotensi untuk meningkatkan kreativitas pengajaran, memperkaya pengalaman belajar, dan meningkatkan personalisasi bagi siswa dengan kemampuannya untuk menghasilkan konten baru dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individual. Gen AI dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif, namun sering dengan semua manfaat ini, tantangan dan risiko harus diatasi untuk memastikan bahwa penggunaan Gen AI dalam pendidikan dilakukan dengan cara bertanggung jawab dan aman. Penggunaan Gen AI dalam pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, menjawab kebutuhan beragam dalam masyarakat pendidikan dalam era digital yang terus berkembang. Penting bagi lembaga pendidikan untuk berpartisipasi dan memanfaatkan teknologi baru dengan baik. Pengalaman kebijakan tepat serta pelatihan bagi pendidik dan siswa tentang cara pemanfaatan Gen AI secara efektif akan menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi ini. Dalam kesimpulannya, Gen AI dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mendukung pembelajaran yang lebih inovatif dan kolaboratif, mendukung siswa untuk berpikir kritis, dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan dengan pendekatan yang hati-hati, strategis, serta komitmen untuk meminimalkan resiko. Gen AI memiliki potensi untuk merevolusi pendidikan dan menciptakan pengalaman belajar baik bagi semua siswa. Dalam proses ini, peran manusia tak tergantikan dengan kehadiran guru pendidik maupun mengarahkan, membimbing, dan memberikan konteks yang diperlukan agar teknologi dapat digunakan secara maksimal. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Gen AI, mengimplementasikannya dalam pendidikan, kita dapat mengarahkan teknologi untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan. Saya Kevin Suwandana, sekian dan terima kasih.